Tiga. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Eriko Yohanes, mahasiswa akuntansi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA yang akan membawakan materi pada hari ini. Nah, pada kali ini aku akan membawakan materi mengenai jenis-jenis audit. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Jadi ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama pengertian audit, lalu tujuan audit, manfaat audit, jenis-jenis audit, lalu pengertian dari jenis-jenis audit tersebut, dan tentunya peranan dari audit itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih audit itu apa? Jadi audit itu merupakan sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan serta kejadian ekonomi. Asersi itu apa sih? Asersi itu adalah suatu deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Nah, selanjutnya tujuan dari audit itu sendiri. Tujuan audit itu bagi laporan keuangan untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajaran dan kelayakan ini juga terdapat dalam prinsip akuntansi yang dapat tercerminkan pada opini audit. Nah, laporan keuangan itu sendiri merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, selanjutnya kita bakal membahas manfaat dari audit itu sendiri. Yang pertama itu adalah menjaga kepatuhan. Jadi, saat auditor memeriksa data keuangan, tentunya mereka akan memastikan bahwa sebuah organisasi bisnis sudah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika ternyata organisasi tersebut ditemukan melakukan pelanggaran dan berbuat tidak patuh, maka auditor dapat melaporkannya. Lalu yang kedua itu adalah laporan yang lebih akurat. Jadi ketika laporan keuangan diaudit, maka auditor akan mengidentifikasi semua celah sebelum menyajikan hasilnya kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, keandalan data yang dilaporkan pun jadi lebih akurat dan terpercaya tentunya. Lalu yang ketiga itu ada ketepatan dalam penentuan laba. Jadi audit keuangan membantu perusahaan untuk menentukan profitabilitas yang lebih tepat karena semua angka dihitung dengan cermat dan seteliti mungkin. Oleh sebab itu, melakukan audit dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kelancaran manajemen bisnis. Lalu yang keempat itu adalah menyederhanakan proses pinjaman. Jadi jika laporan keuangan sudah diaudit, maka akan jadi lebih mudah bagi lembaga keuangan seperti bank untuk meminjamkan uang. Tentunya hal ini dikarenakan laporan keuangan yang diaudit lebih terpercaya keandalannya dan sangat kecil kemungkinan untuk dipalsukan. Lalu yang kelima itu untuk mendeteksi kecurangan. Jadi jika ada kecurangan atau penipuan dalam organisasi bisnis, hal tersebut bisa langsung terdeteksi dengan bantuan audit, karena seorang auditor akan selalu melaporkan data keuangan perusahaan berdasarkan keaslian fakta yang ditemukan. Lalu yang keenam itu adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis. Jadi seorang auditor merupakan pihak yang independen, sehingga semua pandangan dan saran yang diberikan tidak memihak pada kepentingan personal. Ini berarti membuat auditor menjadi pihak ideal yang tepat untuk memberikan nasihat keuangan demi meningkatkan sistem bisnis, praktik akuntansi, serta tata kelola keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah membantu perencanaan dan penganggaran. Jadi audit keuangan membantu untuk mengkonfirmasi keakuratan laporan keuangan sebuah bisnis dengan menganalisis setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, pergerakan uang yang keluar dan masuk bisa dirinci dengan jelas. Tentunya hal ini membuat pemangku kepentingan lebih mudah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis audit beserta pengertiannya. Yang pertama ini adalah audit internal. Nah, audit internal ini biasanya dilakukan oleh pihak internal dari perusahaan tersebut, yang biasanya disebut dengan auditor internal.
Lalu selanjutnya ada audit eksternal. Nah, audit jenis ini tuh dilakukan oleh pihak ketiga seperti akuntan, IRS, atau agen pajak. Auditor eksternal tidak memiliki hubungan dengan bisnis Anda, misalnya bukan karyawan. Dan auditor eksternal harus mengikuti standar auditing yang berlaku umum atau GAAS. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan pajak IRS. Yaitu auditor ini bertugas untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam pembayaran pajak agar pajak yang dibayarkan tidak kurang bayar ataupun lebih bayar. Lalu selanjutnya ada audit operasional. Audit operasional ini mirip dengan audit internal. Jadi umumnya audit operasional dilakukan secara internal, namun audit operasional bisa bersifat eksternal juga. Selanjutnya ada audit keuangan. Jadi audit keuangan adalah salah satu jenis audit yang paling umum. Sebagian besar jenis audit keuangan bersifat eksternal. Jadi selama audit keuangan, auditor menganalisis kewajaran dan akurasi laporan keuangan bisnis. Lalu selanjutnya ada audit kepatuhan. Jadi jenis audit kepatuhan dapat membantu menentukan apakah bisnis Anda itu sesuai dengan aturan kompensasi bagi pekerja atau distribusi pemegang saham. Dan mereka dapat membantu menentukan apakah bisnis Anda sesuai dengan peraturan. Lalu selanjutnya ada audit gaji. Jadi audit gaji ini memungkinkan Anda mengidentifikasi perbedaan gaji di antara karyawan. Lalu ada audit sistem penggajian. Jadi audit sistem ini memeriksa proses penggajian bisnis Anda untuk memastikan keakuratannya. Jadi saat melakukan audit penggajian, lihat faktor penggajian yang berbeda seperti tingkat gaji, upah, pemotongan pajak, dan informasi karyawan. Lalu ada juga audit sistem informasi. Jadi audit ini memastikan bahwa sistem memberikan informasi yang akurat kepada pengguna dan memastikan pihak yang tidak berwenang tidak memiliki akses ke data pribadi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas peranan audit. Jadi terdapat 3 peranan audit nih, yaitu bagi pihak yang diaudit, bagi anggota lain di luar usaha, dan bagi pemerintah atau lembaga hukum. Jadi bagi pihak yang diaudit. Salah satu peranan audit yakni untuk membantu perusahaan sebagai pihak yang diaudit dalam meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangannya agar laporan tersebut dapat dipercaya oleh kepentingan pihak luar entitas, seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Audit juga dapat mencegah fraud, serta memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan pajak yang akan diserahkan kepada pemerintah. Selain itu, hal ini dapat membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar bagi perusahaan yang diaudit sekaligus menyingkap kesalahan dan penyimpangan dalam catatan keuangan yang pernah terjadi. Selanjutnya, bagi anggota lain dalam dunia usaha, yaitu anggota lain yang dimaksud dalam hal ini seperti kreditur atau karyawan pada perusahaan itu sendiri. Jadi peranan audit bagi mereka yakni untuk memberikan dasar yang lebih meyakinkan dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Nah, manfaat lainnya yaitu untuk memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan. Sebagai dasar untuk para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Lalu yang terakhir itu ada bagi badan pemerintah atau pihak lain yang bergerak di bidang hukum, yaitu peranan audit bagi pemerintah yakni untuk memberikan tambahan kepastian yang independen mengenai kecermatan pelaporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, manfaat lainnya yakni sebagai dasar yang independen kepada pihak lain di bidang hukum untuk menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan, mengurus harta warisan, mengurus harta titipan, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. Nah, sekian dulu teman-teman untuk materi hari ini. Semoga materi
yang aku sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you.